Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Ferida Gatangangalu. Saya merupakan mahasiswa Geologi Angkatan 2004 dengan angka 2406484. Di sini saya izinkan saya memaparkan materi tentang kristalografis dan mineralogi yang dimana saya merupakan calon asisten praktikum dari kristalografis dan mineralogi. Oke, yang pertama adalah pengertian kristalografi dan mineralogi. Apa sih kristalografi dan mineralogi? Kristalografi dan mineralogi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan mineral, proses kristalisasi mineral, dan ketercapaiannya di lapangan. Nah, kristalografi sendiri apa sih? Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem penggambaran dan sifat sistem simetri kristal. Lalu kristal itu apa? Kristal itu tuh adalah padatannya yang dimana dia itu memiliki bentuk geometri yang tetap, terus juga susunan atom yang teratur, dan dibatasi bidang banyak dengan jumlah dan kedudukan bidang-bidang kristal tertentu dan teratur. Lalu, apa sih yang mendefinisikan, lalu bagaimana sih cara menentukan sistem kristal dapat kristal? Jadi kita untuk menentukan sistem kristal dapat berdasarkan pertama ada jumlah sumbu kristal, yang kedua ada besar parameter tiap sumbu, yang ketiga adalah letak sumbu kristal terhadap sumbu lainnya, dan keempat ada nilai simetri dari sumbu horizontal ataupun sumbu vertikalnya. Nah, sistem kristal sendiri itu dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada simetrik yang dibagi menjadi 5 kelas, heksagonal dibagi menjadi 7 kelas, trigonal menjadi 5 kelas, tetragonal dibagi menjadi 7 kelas, ortorompik dibagi menjadi 3 kelas, monoklinik dibagi menjadi 3 kelas, dan triklinik dibagi menjadi 2 kelas. Nah, ini merupakan gambar-gambar kita bisa mengetahui jenis sistem kristal melalui sumbu dan sudutnya. Ada simetri, heksagonal, tetragonal, ada rhombohedral, ada ortorombik, monoklin, dan triklin. Nah, selanjutnya sistem kristal itu memiliki unsur-unsur. Nah, unsur yang pertama itu ada bidang simetri. Nah, kalau bidang simetri itu apa? Bidang simetri itu adalah seperti bidang hayal. Seperti ini, bidang hayal yang membagi kristal menjadi dua bagian yang sama. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita membagi kristal tersebut menjadi dua bagian, dia itu bakal terbagi menjadi dua bidang yang sama, baik secara jarak maupun secara bentuk. Lalu yang kedua ada sumbu simetri. Kalau sumbu simetri itu bagaimana? Sumbu simetri itu seperti garis hayal yang melewati pusat kristal. Jadi ketika kristalnya kita putar, dia tuh akan menampilkan penampakan yang sama. Lalu yang ketiga ada inversi. Inversi merupakan kebalikan dari bidang simetri. Inversi sendiri, dia itu akan menghasilkan arah yang berlawanan dari pusat kristal. Sebagai contoh yang ini, ketika kita memberi titik di sini, maka bagian bidang ABC ini tidak sama dengan ABC aksen. Kenapa? Nih, kita bisa melihat ABC sebelah kiri, dia tuh yang runcingnya tuh ke atas, sedangkan ABC aksen di sebelah kanan tuh runcingnya ke bawah. Makanya dia disebut sebagai inversi atau I. Nah, terus sebagai contoh adalah ortorombik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan bidang simetri atau bidang mirror, inverse, ataupun rotasi dari sebuah bidang sistem kristal. Nah, di sini saya menggunakan sistem kristal ortorombik. Lalu bagaimana cara mencarinya? Pertama, nih, saya pegang bagian sini. Nah, arah yang ke depan sono adalah sumbu A, yang di samping sini adalah sumbu B, dan yang saya pegang adalah sumbu C. Lalu bagaimana cara menentukan bidang mirrornya? Seperti yang tadi sudah dijelaskan di PPT, kalau misalnya bidang mirror adalah bidang yang ketika dikasih garis itu dia bidangnya tetap sama. Nah, berarti di bagian sini yang saya pegang ke depan sini itu adalah satu bidang mirror. Yang kedua, yang ke samping sini dua bidang mirror. Lalu yang kiri kanannya, relatif kiri kanan itu adalah 3 bidang mirror. Lalu sekarang kita cari kalau misalnya sebelah sini apakah dia bidang mirror? Jelas tidak. Dia itu termasuk ke dalam inverse. Kenapa? Karena ketika saya bagi dua sini, arahnya itu berbeda, arahnya berlawanan. Yang satu lancipnya ke atas, yang satu lancipnya ke bawah. Oleh karena itu jika ditanya apakah bidang ortorombik yang saya pegang, sistem kristal yang saya pegang ini, ortorombik ini, dia memiliki inverse? Iya, dia memiliki inverse. Baik, sekarang kita mencari bagaimana mencari rotasinya. Oke, sekarang kita pegang bagian sumbu C ini. Ketika saya pegang bagian sumbu C, saya melihat penampakan yang ini. Lalu saya ingin mencari penampakan yang lain. Lalu ketika saya putar 90 derajat, beda. Berarti kita harus putar 180 derajat untuk mencari dengan penampakan yang sama. Berarti dia harus diputar 180 derajat. Yaitu ada 1A2. Lalu sekarang kita pegang di bagian sumbu B. Kita pegang bagian sumbu B. Ketika saya pegang bagian sumbu B, ini yang keluar. Nah, ketika yang ini yang keluar, berarti kan harus sama yang belakang ya. Saya putar 180 derajat juga. Nah, dia muncul sama, berarti dia 2A2. Sekarang saya pegang yang sumbu A. Ini tadi sumbu C, ini sumbu B, dan sekarang sumbu A yaitu di sini, ya kan? Ketika saya pegang sebelah sini, ini ya yang keluar nih.
Lalu kita mau membuat ke belakang, berarti ketika saya putar 180 derajat, ya munculnya sama penampakan ya, berarti 3A2. Baik, secara kesimpulan, berarti kalau misalnya sistem kristal yang saya pegang ini, atau sistem kristal ortorombik ini, memiliki bidang mirror sebanyak 3M, dan juga inverse-nya ada, dan juga dia memiliki sumbu rotasi yaitu 3A2. Nah, kita untuk mengetahui sistem kristal, kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelas seperti dalam tabel Hermann-Mauguin. Di situ kita bisa lihat, ketika kita menentukan sebuah sistem kristal, kita bisa melihat dia hasil mirrornya apa, hasil inversinya ada apa enggak, hasil rotasinya berapa. Nah, nanti kita bisa menentukan tuh ketika kita setelah menentukan sistem kristalnya, kita bisa menentukan yang lagi. Ini termasuk dalam kelas apa? Lalu lanjut mineralogi. Di dalam mineralogi, apa sih definisinya? Mineral itu adalah benda padat atau homogen yang dihasilkan oleh alam. Nah, atau secara alami dia itu mempunyai komposisi kimia, mempunyai atom yang dengan ikatan kimia tertentu atau kristalin. Seperti itu. Nah, untuk menentukan sebuah mineral, biasanya kita mengklasifikasikannya melalui karakteristik fisiknya. Nah, sifat-sifat fisik tersebut kita bisa mulai dari warnanya. Warna itu hal pertama yang dapat ditangkap oleh mata kita, dan warna itu memiliki dua, yaitu ada ideokromatik dan juga alokromatik. Nah, ideokromatik ini warnanya tetap atau biasa dibilang dengan opak. Kalau yang kedua ada alokromatik. Alokromatik ini warnanya tidak tetap. Jadi ada zat pengotor di dalamnya. Nah, lalu yang kedua ada cerat. Cerat ini apa? Ketika saya ada mineral dan saya menggoreskannya dengan sebuah alat, yaitu pasti ada serbuk berwarna dan itu disebut dengan cerat. Nah, lalu ada kilat. Kilat itu ketika saya memantulkan cahaya, dia menghasilkan pantulan cahaya yang dihasilkan dari kristal tersebut. Nah, kilap ini dibagi dua, ada kilap logam sama kilap non logam. Seperti namanya kilap logam dari logam. Kalau misalnya kilap non logam disebut kilap kaca, kilap intan, kilap sutra, kilap damar, kilap lemak yang dimana kayak berminyak, selalu ada selanjutnya ada kilap tanah juga. Kilap tanah itu kayak seperti dark gitu. Lalu ada kekerasan. Nah, kekerasan itu adalah ketahanan mineral pada suatu goresan. Jadi kita ada beberapa objek, yang di mana objek tersebut sebagai acuan kita untuk menentukan kekerasan dari mineral. Sebagai contoh, saya memiliki mineral, dan mineral tersebut saya goreskan ke kuku jari saya seperti ada di tabel ini. Lalu mineral tersebut ternyata kegores dengan kuku jari saya. Berarti itu menandakan bahwa mineral tersebut memiliki kekerasan di bawah 2,5. Dan kita bisa menggunakannya dengan tabel yang ini, yaitu skala Mohs. Ketika saya bilang mineral tersebut di bawah 2,5, berarti kan dia memiliki mineral di sini antara sini kan, mineral talk apa gypsum seperti itu. Lalu yang kelima ada belahan. Belahan itu apa? Bidang mineral yang membelah pada bidang rata. Nah, belahan itu dibagi dua, ada belahan sempurna, baik, tidak jelas, tidak menentu. Kalau sempurna dia mudah dibelah dan ada, kalau baik itu ada tapi nggak mudah dibelah. Kalau belahan tidak jelas, itu belahannya seperti garis. Kalau belahan tidak menentu, tidak ada belahan. Lalu pecahan. Pecahan itu kenampakan mineral itu pecah melalui bidang yang nggak rata. Kalau pecahan itu ada pecahan konkoidal yang melengkung, pecahan berserat seperti serat, pecahan tidak rata, permukaannya kasar, pecahan rata, permukaannya rata dan halus, pecahan runcing yang kasar tetapi ujungnya runcing-runcing. Kalau bentuk dan struktur ada bentuk kristalin, bentuk amorf. Kalau bentuk kristalin berarti dia kristalnya ideal. Kalau amorf itu nggak ada batasan kristalnya, jadi seperti tidak begitu terlihat. Kalau berat jenis itu adalah berat dari mineral tersebut. Nah, kalau misalnya sebenarnya ada kemagnetan. Kemagnetan itu ada dibagi tiga, ada ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Itu di mana kemampuan dari mineral tersebut terhadap magnet. Apakah dia lemah, kuat, atau biasa saja. Lalu ada sifat dalam. Sifat dalam sendiri itu ada rapuh, dapat iris, dapat dipintal, dan juga fleksibel. Nah, ini golongan mineral. Golongan mineral itu dibagi menjadi 8. Ada golongan natif elemen seperti S, O, Al, dan C, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada golongan sulfida S2-, golongan oksida hidroksida, golongan halida, golongan karbonat, golongan sulfat, golongan fosfat, dan juga golongan silikat. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang saya gunakan, yaitu adalah kuarsa. Kuarsa ini memiliki warna alokromatik. Seperti yang tadi, alokromatik itu tergantung zat pengotornya. Lalu juga ada ceratnya. Ceratnya putih, kekerasannya 7, seperti skala Mohs tadi, tabelnya transparansinya transparan. Kilapnya ketika bercahaya dia seperti shining shimmering gitu, jadi kayak kilap kaca, belahannya tidak ada. Bentuknya juga kristalin. Pecahannya pecahan konkidal, jadi kayak dia nggak beraturan, melengkung gitu. Golongannya silikat, oleh karena itu rumus kimia SiO2. Ini merupakan contoh batuan pada granit. Kita bisa melihat kuarsanya di sini yang terlihat. Nah, lalu ini merupakan daftar pustaka di mana saya menjadikan acuan saya dalam menulis materi di slide-slide sebelumnya. Dan sekian pemaparan dari saya. Sebelumnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.